pagi Indonesia. Selamat hari Jumat penuh dengan berkah. Amin ya Allah ya. Sobat Ambiar, kalau punya masalah jangan dipendem. Karena kalau dipendem bisa jadi bikin penyakit. Ya kan, jerawat juga keluar. Kalau misalnya punya masalah mau curhat sama kita, tenang. Kita bakal kasih solusi yang mudah-mudahan mujarab. Iya, yang penting solusinya jangan minta uang. Jadi sekarang pemirsa itu udah bisa curhat sama kita. Bisa. Ya, mau curhat, mau nagih utang, mau apapun itu. Ya. Putus cinta. Baru bercerai. Ya. Baru jadi duda. Jatuh cinta, jatuh tempo, pokoknya kita punya solusinya. Pokoknya kita semua yang ada di sini tuh single. Jadi siapa tahu jodoh. Amin. Mau buang sampah juga boleh. Nanti kita punya ruang curhat netizen, sampah. caranya gampang. Sobat Ambiar silakan komentar di Instagram kami @pagi-pagi-ambiar Trans TV Corp. Komen aja di sana kalau misalnya mau curhat hari ini, nanti akan kita bacakan, kami carikan solusinya seperti apa. Insya Allah ya, mudah-mudahan dapat solusinya. Tenang. Betul. Tidak mungkin ada masalah tanpa jalan keluar. Ya kan? Ya, seperti bintang tamu kita yang satu ini akan curhat tentang kucingnya. Wih. Kucing kalian baik-baik aja di rumah? Kalian punya binatang peliharaan kan? Aku ada kucing. Aku punya anabul, aku punya anjing 2. Oh, kamu anjingnya 2. Abishon. Ya. Ini kucing bener kan? Iya, kucing. Ya anjing. Aku anjing. Kaget gue. Kaget gua. Ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini apa? Tiba-tiba ada kucing. Oh, bintang tamu kita tuh kucing hari ini. Ini bintang tamu kita, Jus. Ini bintang tamu kita. Kamu kasih di sini. Kalau ngomong Jadi pelan-pelan. selama setengah jam ke depan kita bakalan ngobrol. Kalau ngomong pelan-pelan takut kaget. Kucing tuh gak boleh dikagetin. Gak boleh dikagetin. Ini ada 2 ekor kucing. Ini kalau dari pattern atau warnanya ini red tabby warnanya. Memang kuning atau kucing oranye kalau orang zaman sekarang bilang. Cuman kalau dalam dunia perkucingan ini bilangnya red tabby. Tapi ini punya siapa ya? Bintang tamunya bawa kucing. Ini punya bintang tamu yang lagi curhat, yang mau curhat. Yang lagi mau tentang curhat. kucingnya. Oh, jadi dia nggak pernah bisa lepas dari kucing. Bahkan alasan dia kenapa dia pelihara kucing, Ya. karena suaminya selalu jauh dan hanya kucing yang mengerti dia. Oh, gitu. Ya udah Milik langsung aja. siapakah kucing-kucing ini di pagi-pagi Ya. Ambiar kita hadirkan, ini dia. Dewi Gita. Dewi Gita. Tete. Assalamualaikum, gimana Ma? Sehat? Wih, ini kucingnya Teh Dewi Gita ternyata. Iya. Hai. Lu jangan pakai drum, kesian, Siunan, kaget. ini mohon maaf, ini nama-nama kucing aku. Ya Oh, namanya gitu. Koko Namanya dan Koko, Pipi. Koko dan Pipi. Oh, jadi ini suami istri gitu ya? Nama Teh? panjangnya apa? Ini kucing-kucing aku coba. Itu ada tulisan Arman Maulana. Arman Maulana juga kucing maksudnya. Enggak, ini Jangan cewek apa cetas. cowok? Apa suami istri teh? Ini cowok dua-duanya. Oh. Kembar, ini kembar. Oh, kembar. Koko dan Pipi. Koko adik dan kakak. Kokonat sama Pina. Kokonat Oh, dan Kokonat dan Pina. Umur berapa ini si Koko sama si Pipi? Ini 4, ini di akunya ada 4 Jangan pakai tahunan drum. ya. Ada 4 tahunan ya. 4 tahun Teh. Ya. Ini gede tuh kan dia takut. Jangan Bukan takut dia. Jangan takut sayang. Allah. Baru bilang. Ada bunyi. Iya ada bunyi. Kalau Jangan kucing suka dikasih takut. bunyi. Gak apa-apa Teteh, gak apa-apa, kasihan, biarin aja. Pakai bunyi. Kagetan kalau kucing mah. Koko sama Pipi, Iya. 4 tahun. Udah disteril belum Teh? Kamu makan nanti. Udah, nanti nggak dibayar dong. Tetehnya kalau kucingnya mah enggak. Bawa aja di tengah yuk. Dia bawa tengah aja deh. Kalau enggak Ayo, kasihan Teh, apa bawa sini tengah, aja ya. Teh. Yuk, yuk. Sambil kita mau kasih lihat ya Teh. Ini Teh Dewi Gita nih pelihara Ih kucing. berat cuy. Iya, Dia berat satu kandangnya. kucingnya ini 7 kiloan. Oh, Wah, gendut juga 7 tapi kilo satunya. punten ya, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini katanya alasan Teh Dewi Gita kenapa pelihara kucing. Karena sering ditinggal sama Kang Arman katanya gitu. Merasa sepi, kita mau lihat dulu yang satu ini. Kucing-kucingnya, ini kita ngomong harus pelan-pelan takutnya kucingnya kaget. Teteh punya kucing ada berapa di rumah? Dulu awalnya 1. Heeh. Dari 1 nambah Zoro sama siapa ya, lupa ya. 2. Heeh. Jadi 3. Ya. Terus sampai jadi 13. 13. Banyak loh. 13 kucing? Ya sekarang udah sisa 3. Oh, tapi pernah 13 kucing tuh. Sampai 13. Teteh 13 kucing itu ngerawatnya gimana dulu waktu punya sebanyak itu? Ya lumayan ngerawatnya benar-benar ekstra sampai ada satu orang yang khusus. Catboy-nya. Ya, tapi terus catboy-nya which is itu adalah ponakan aku, udah keburu kerja, Ah. udah nggak ada yang ngurus. Akhirnya udah kasihin ke orang. Nah ini yang sisa yang ada di Jakarta yang aku yang urus. Tinggal ada berapa sekarang?
Tinggal 3. Teh dulu waktu punya 13 ekor kucing sebulannya buat ngasih makan kucing tuh Berapa? habis berapa? Jadi berapa itu waktu 13? Gak usah diomongin yang waktu 13 ya, yang 3 aja ini yang Ya. ngap-ngapan ya. Apalagi nih dolar tambah naik. rupiah tambah, ya kan. Soalnya banyak makanan import dry food yang bagusnya memang dari luar yang super Iya. premium, yang proteinnya tinggi, Bener. ya kan? Bener. Gak berani aku kalau kucing gini biarin aja dulu. Oh jadi berapa sebulan teh buat 3 kucing deh? 3 kucing aja. Untuk makan, perawatan, mandi segala macam. Mandi aja kan seminggu sekali. Satu kalinya berapa? Kucing 250.000. Jadi 2 kucing 500, 3 kucing 7,5 seminggu. 7,5 dikali 4 deh tuh ya. Aduh. Lumayan banget ya teh. Bu aja nggak pernah ke salon, dia ke salon. Iya harus di salon sama belum Iya, vaksinnya. kasihan, Jangan lupa betul, vaksin vaksinnya, tahunan. Teteh, tapi Berarti umur berapa nih Teh sekarang? Ini 5 tahunan. 5 tahun 7 5 kilo tahun. besar sekali. Besar banget. Teh kucing itu tuh bisa menghilangkan stres loh katanya ya. Ibarat- Tapi ini bikin stres ya kayaknya ya. Kenapa? Mana yang lebih bikin stres? Kucing atau Kang Arman? Enggak ada, dua-duanya nggak bikin stres. Tapi ini kalau Dua-duanya bikin kangen. Oh bikin kangen. Dua-duanya bikin kangen. Kalau Kang Arman lagi nggak di rumah, lagi sibuk segala macam, ini adalah pengobatnya. Kalau justru kebalikan. Maksudnya? Ini tuh temennya Arman justru. Oh ini punya Kang Arman Ini sebenarnya. Arman, ini punyanya Arman. Ini Arman banget dua-duanya. Oh, Kang Ini Arman manja banget sama Arman. nempel pisan. Kak Arman tuh suka kucing juga sama kayak Teteh. Suka justru Arman yang paling suka kucing tuh dia. Oh, nular ke teteh. Kalau aku sama semuanya suka. Maksudnya apa sama semuanya suka? Oh jadi sebenarnya ini mah kecintaannya Kang Semua Arman. jenis binatang maksudnya. Teteh ada ruangan khusus nggak dikasih ruangan atau dikandangin atau dibebasin Kalau di dalam satu ruangan? Bandung ya di Bandung karena alhamdulillah tanahnya lumayan besar jadi ada ruangan khusus. Teh ambil Kalau di Teh, Jakarta- coba Teh. Hah? Ambil. Mau? Iya. Ya sebenarnya ini tuh sebenarnya dia udah pengen Nah, itu keluar. keluar. Cuman gitu dia ini termasuk Kayaknya takut sama Karen. Karen lu keluar dulu ya Karen. Takut kali sama lu. termasuk kucing-kucingnya. Jangan dikagetin, Ya, jadi Perlan. kagetin ya. Nggak apa-apa sambil teh Dewi Gita mencoba untuk mengeluarkan kucingnya karena sobat Amir juga pasti penasaran nih gemoy banget dia tujuh. Ini gemoy banget, jadi Ya. keluar dari Ini- pintu itu agak susah. Susah dikeluarinnya sobat Amir. Nah, Kan gak mau tuh lihat tuh posisinya. Apaan coba? Teteh kita mau kasih lihat ini ada tayangan katanya suaranya Teh Dewi Gita ini sering bikin kucing-kucingnya ketakutan. Ketakutan. Coba ya kita lihat Oh dulu. iya. Suara apa? Apa sih Teteh kenapa itu selalu begitu kucing? Lagi nyanyi di kamar mandi apa gimana sih Teh? Kan biasa kita olah vokal gitu kan. Terus si kucing-kucing lagi tidur tuh kalau kita olah vokal ya udah sampai bangun, sampai apaan sih sampai teriak gitu. Si Ruby terutama. Mm-mm. Oh. Jadi itu ekspresinya kayak begitu ya? Ekspresinya suka lucu-lucu lah kalau kucing ya, suka Bener. bikin kita gemes gitu kan. Ini di rumah tidur sama Teteh nggak ini 2 kucing ini sama yang tadi yang hitam itu? Ini sama Arman, kalau yang kucing yang tadi hitam ini sama aku. Ini sama Arman maksudnya Teteh sama Arman sama Kang Arman nggak tidur sekamar bagaimana sih kok bisa begitu sih jawabannya? Maksudnya Lebih nempel kan kan? tadi pertanyaannya adalah Ya. kamu suka menjebak. Jadi ini yang nempel sama Arman, tidur sama Arman di kakinya, di badannya Arman dia, si kucing ini gitu kan. Nah kalau yang Ruby itu ke aku. Oh, masing-masing punya Ya, pojoknya. punya pojoknya. Karena Kayak ini kita. Iya. karena ini dimanja banget sama Arman. Oh. Dimanjanya misalnya gimana? Kang Dimanjanya Arman? kayak apa, Seorang Teh? Kang Arman Maulana tuh manjain Memanjakan binatang tuh kayak Kayak gimana? gimana? Dimanjain banget, jadi kayak dia tuh sama kucing kayak main sama temen. Diajak ngobrol. Gegelutan. Oh ya, gitu. Iya, berantem-beranteman ini sama si Kokonat. Mm. Sampai yang kucingnya wow begitu. Sampai tapi nggak apa-apa nggak ketakutan itu sebenarnya mereka. Enggak, Cuman kucingnya tuh seneng. bercanda heureuy kalau orang Bercanda, Sunda iya. bilang. Oh itu tuh. Nah ini siapa namanya nih? Ini Pinat. 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 Oh Pinat dan satu lagi tadi siapa? Kokonat. Pinat dan Kokonat. Teteh dapat kucingnya dari breeder mana Teh? Ini lucu banget lu Teh, boleh nggak aku giniin Teh keluarin dulu? Jangan dong. Biasanya Boleh, Nggak, Wi, biar Dewi dia coba, keluar. Dewi pelan- Biar dia keluar. Hai. Teteh. Teh boleh aku giniin. Bol. Oh. Jangan digituin, lu pikir makanan, makanan lu pikir. Kasian. Bukan. Kain Protes sama mungkin itu komunitas mungkin Bang kucing. Iya jangan enggak Jangan, Wi. jangan. Teteh ini kucingnya dari mereka lahir udah di Teteh atau dari mana? Aku Sebenarnya ini gemes.
Ini kenapa Peanut, ini Coconut, ini ada ceritanya. Ceritanya apa? Jadi waktu umur 1 tahun mereka ini dikasih ke aku sama Fiona dan Eko, Mas Eko. Mbak Fiona sama Mas Eko. Terus hubungan sama namanya apa? Iya kok, Diusahain Kok dan Pi. dulu. Oh jadi Koko tuh Mas Eko. Terus satu lagi Pina tuh Pipi karena Fiona. Oh Koko dan Pipi karena dari Mas Eko dan Tuh dia Fiona. keluar tuh. Ya karena Mas Eko sama Fiona punya banyak ya. Sobat Gemes biar kan, sebenarnya dia baik banget, ini mereka baik banget. cuma wajar takut tempat baru dia harus melihat dulu biasanya adaptasinya kalau kucing agak lebih lama. Kalau Kita bahasa Sunda mah kucing-kecing, kucing-kecing tuh apa artinya? kecingan, takutan. Oh takutan. Enggak, ini butuh adaptasi kalau binatang. Sobat Ambiar, tapi kalau kucing tuh kan punya ikatan yang begitu kuat ya sama pemiliknya, ownernya. Nah ini juga Teh Dewi, kita mau kasih lihat Teh Dewi kita kemarin sempat nangis waktu kucingnya sakit. Teh, kenapa Teh? Kucingnya Teh? Sampai nangis Kenapa Tete tetehnya. sampai nangis gitu Tadi kucing pasti aku yang ya? mana sih? Itu yang putih kuning ya? Nuvo. Iya Teteh nangis tadi Simpo. pas dia sakit. Siapa? Oh, iya. Simpo. Iya, baru kemarin, baru banget. Simpo banget. Tinggal. Ya Allah. Karena Nuvo, namanya Nuvo itu juga aku jadi ini hampir semuanya rescue ya sebenarnya Ya, ya. alhamdulillah. kucing-kucingnya. Rescue. Jadi si Impo itu gagal ginjal. Jadi cuma segede gini lah sama aku tuh dulu dikasih ke aku. Terus aku ke rumah sakit, terus dioperasi ginjalnya sebelah. Terus udah 2 tahun sama aku rawat. Sempat 2 tahun lah bahagia sama kita. Ya kemarin, ya udah waktunya. Sakit apa ginjal? Oh sedih ya pasti. Iya dia gagal ginjal dari Ya kecil, Allah. dari lahir. Terus pas dia lagi sakit-sakitnya gimana Teh, kan maksudnya nggak gampang ya, apalagi kalau kita sebagai pecinta binatang, khususnya ini kan ngomongin kucing, pecinta kucing. Guys, kucing tuh kalau udah sakit tuh benar, maksudnya kita ngeliatnya juga kayak tersiksa ya Teh. Yang kata dokter tuh terakhir si Impo tuh katanya ini udah nggak ada cara lain selain ditidurkan alias disuntik untuk mati ya. Terus Aran bilang jangan, katanya kita usaha aja sampai Sejauh mana kita bisa tangani Nuvo gitu kan dok gitu kan. Karena udah nggak bisa dioperasi lagi karena memang udah semakin mengecil dan udah semakin lemah gitu kan. Terus sempatlah di rumah sakit sebulan. Di rumah sakit sebulan, jadi aku nengokin terus bolak-balik ke rumah sakit, terus udah gitu udah di 3 hari terakhir udahlah bawa aja ke rumah gitu karena udah nggak bisa apa-apa di rumah sakit juga. Biaya juga udah tambah besar gitu waktu itu udah tambah nggak masuk akal, terus dibawa ke rumah ya udah aku rawat. Aku jadi suster, benar-benar nyuntik juga. Aku belajar dulu kan diajarin sama dokternya, terus udah jadi meninggalnya juga di pelukan aku. tanpa harus ditidurkan Enggak, seperti enggak. yang disarankan Jadi sama aku- tim dokter ya. Ya aku peluk, aku usap-usap udah sampai Ya Allah. sampai Itu sampai katanya ada ibaratnya ngobrol nggak sama si Empo waktu Empo sebelum dia meninggalnya itu, Empo apa katanya bilang apa ke si Empo? ya aku bilang ya Pok, maksudnya selama ini kita udah berusaha rawat karena kan datang juga dalam keadaan sakit. 2 tahun udah kamu seneng-senengnya di sana di sama kita gitu. Ya. Terus sekarang kamu lebih akan senang-senang lagi Dikuburin di mana Surga. si Empo? dua-duanya kesayangan aku di depan rumah. Wah ini kalau pecinta binatang, pecinta kucing pasti Iya. Bener. tahu banget rasanya Bener, seperti Iya, apa ya. Karena mereka kayak anak-anak kita. Mungkin ada orang yang mikirnya apaan sih, kan itu cuma binatang, tapi tidak seperti Enggak gitu. kalau binatang peliharaan itu sudah dianggap sebagai keluarga. Anak. Betul. Ya kan? Kayak aku aja tadi mau kesini, aku mau pergi keluar kota, aku pamit sama kucing, aku doain lancar ya. Iya benar, aku juga gitu. Bener, aku mau naik gunung minggu ini, aku bilang sama dia doain aku lancar ya, pulang sehat, pulang selamat. Padahal Kita aja kalau di luar kota terlalu lama itu pengen cepet pulang, kasihan kan nanti Iya, siang. betul, Walaupun kepikiran kita banget. titipin ke Mbak, tapi kita Bener. nggak berasa, nggak puas gitu loh Kak, kayak nggak lega. Bener, kucing aku aja ya, kalau aku pulang ke rumah, aku buka pintu, dia tuh udah tahu, dia udah nungguin depan pintu. Iya, iya. Ya, apalagi dia di depan kamar aku. Udah gini, nungguin udah gitu, siap. terus kayak kayak nunggu. Aku subuh selalu dibangunin. Sama aku juga dibangunin. Terus sholat subuh tuh mereka yang bangunin. Jam 4 kucingku selalu bangunin, dia akan terus ngebangunin gitu-gitu sampai aku bener-bener bangun. Kalau aku udah bangun, dia bakal di depan muka aku terus ngeliatin gitu.
Oh udah bangun. Sama kamar mandi, dia ngikutin ke kamar mandi. Jadi kayak udah Lucu banget. begitulah kalau udah deket ya. Maksudnya Sobat Ambiar, ya kita berharap binatang peliharaannya, ya pasti Sobat Ambiar juga pasti sayang. Tapi menganggapnya bukan sebagai binatang peliharaan, tapi sebagai keluarga. Karena mereka adalah bagian dari perjalanan Bagian hidup dari kita. keluarga. Gak minum Kalau vitamin aja. sama- Gak minum vitamin aja kita yang, kasihan banget cepetan Mbak beliin habis gitu. Tinggal satu tuh udah Iya, benar. pikiran. Sama ini yang paling penting pesannya ya, kalau kita itu, kita manusia orang itu ya, kita punya teman, kita punya keluarga. Mereka tuh nggak punya siapa-siapa, mereka cuma punya dan bergantung sama kita. Betul. Itu pesan yang harus benar-benar kita tanamkan bersama-sama. Mereka itu cuma punya kita. Iya, dan mereka tidak mengingat siapa ibu bapaknya dan kakak adiknya loh. Mereka taunya cuma kita. Iya. Dia nggak inget. Sehat-sehatnya kamu buat Pipi sama buat Koko ya, biar mamanya nggak kepikiran. Sehat-sehat ini, wah ini mah sehat banget ya. Teteh juga sehat-sehat sama Kang Arman karena Ya. kemarin juga kayaknya happy banget abis liburan ke Jepang. Ya kita mau lihat di Jepang seperti apa momennya. Seru banget ih, sampai bikin Seru konten. banget sih, Teh. Tapi Berapa kalau kali Teh Dewi liburan, tuh, Teh? Teh Dewi tuh tahu nggak kalau jalan-jalan karena kan aku udah beberapa kali keluar negeri sama Teh Dewi ya. Dia tuh bener-bener dia videoin sendiri, dia edit sendiri, udah emang ini banget, multi banget emang. Teh berapa hari sih Teh sama suami ke mama ke sana? Itu 12 hari. Lumayan, lumayan. Jepang 12 hari. Iya. Itu Kemana aja? Ke kota-kota yang belum pernah kita singgah. Sebenarnya ke Jepang tuh udah kayaknya udah Beberapa jadwal kali tetap aja. Arman ya. Selalu senangnya ke Jepang lagi. Yang lebih enak. Belanja ya. Dia senangnya belanja di Belanja. sana. Cuman aku bilang oke, tahun ini boleh ke Jepang, tapi boleh nggak di situ mulu. Kalau Arman kan senangnya di Tokyo lagi gitu, Osaka lagi gitu kan, tempat belanjanya dia udah di. Boleh nggak tempat lain? Jadi akhirnya ke benar-benar tempat yang belum pernah kita singgahi, yang namanya aja aku nggak bisa ngapalin. Namanya apa sih? Itu namanya susah banget. Jadi ada 3 desa. Satu desa yang benar-benar pinggir lautan, apa? desa Pinggir laut. Lautan. lautan. seru banget. Satu lagi yang gunung. Jadi laut sama gunung apa? Mana ke Sapporo? Bukan. Sapporo udah biasa ya. Namanya susah banget, Sebra. Berarti ini benar-benar slow living banget karena kalau Slow di living. Jepang tuh di daerahnya benar-benar Ya. desa yang Slow living. Nggak Iya. ada, sampai ini nggak ada orang gitu, lihat kiri kanan, ini nggak ada orang. Gitu. Padahal makan siang loh, nggak ada, sampai kita sore di situ nggak ada orang. Iya, iya. Tapi kan Kalau seru. ada orang gimana Teh sepi gitu? Nggak tahu. Terus kan itu rumah-rumah ya di pinggir laut tuh rumahnya bagus banget gitu ya, rapi. Tapi terus nggak ada Sepi, orang. nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi terus ada kata orang Jepang. Tapi kalau yang lampunya nyala, berarti itu ada orang. Mungkin itu seperti Mereka villa emang kali jarang guys. keluar rumah Mungkin orang kayak Jepang. villa kali mungkin. Enggak, orang Jepang tuh kalau di desa itu memang sepi karena mayoritas mereka anak Mereka mudanya di dalam sering hijrah ke rumah. kota. Jadi yang di desa itu biasanya Iya, mereka yang betul. sudah pada tua, bertani, slow living atau yang sudah pensiun. Dan mereka memang tipikal jarang keluar rumah, memang Iya, dalam begitu rumah. tipikalnya. Ya kan? Jadi Dia pacaran banget ya karena kan itu wedding Enak dong, Kak, anniversary-nya honeymoon mereka terus loh. Di sana dong. honeymoon dalam arti kata Honeymoon bukan memang. pengantin baru ya, Wi. Ya berarti mensyukuri apa yang sudah Menikmati, ada. Ya slow living lah mensyukuri, sebentar ya. benar. Jadi ini wedding anniversary ceritanya. Ya itu wedding. Keberapa teh? Berapa ya, gue kok lupa sih, Rian? 32 ya? Alhamdulillah. 32 tahun bersama. Teteh, oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. 32 tahun bersama, Kang Arman Maulana juga pasti jadi sosok yang selalu memberikan masukan di setiap perjalanan karir, termasuk juga menciptakan album, termasuk single baru, dan juga proses yang satu ini. Dewi Gita mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat sedang rekaman. Kejadian mistis, Teteh aku lihat Teteh di sosmed lagi ini apa ada hashtag jangan dengerin malam-malam, apa itu ini ada hubungannya? Iya, ada lagu aku tuh yang aku ciptakan, alhamdulillah aku ciptakan dan aku nyanyikan sendiri. Itu tanpa disengaja aku ciptain dan aku nyanyiin, sebenarnya itu buat orang. Udah dah, kata-kata aja yang nyanyiin. Apa judulnya? Jalir Janji. Jalir janji. Kenapa ada hubungannya dengan jangan dengerin malam-malam? Katanya setiap orang yang dengerin lagu itu kayak ada datang apa gitu. Masa sih? Jalir janji itu apa? Jalir itu artinya apa? Ya kayak apa sih? Artinya apa tuh? Horor gitu. Ingkar janji. Ingkar janji. Bahasa apa? Jalir aku baru. Sunda. Jalir jalir tuh janji. ingkar. Kamu orang Sunda nggak tahu. Ini lebih lemes Cuman kalau nggak Teteh pakai mah. G ya, nggak pakai jangji. Kalau jangji susah banget ya. Ini Indonesia. Jalir janji. Jalir janji. Oh jadi katanya yang dengerin lagu itu tuh kadang suka ada Ya. kalau malam. Benar, karena aku waktu bikin proses pembuatan lagunya memang itu aku resapin kejadian nyata yang pembunuhan memang yang dihianati. Based on true story. Story.
True story yang ada di Indonesia? Indonesia yang masih misteri. Oh. Jadi boleh coba deh nanti dengerin ya malam-malam. Aduh, bener nggak? Refnya doang gimana Refnya? Lu jangan ngejelang nggak ada kucing ya. Coba pakai mic coba lebih ini. Ya, Mana mic-nya? Pokoknya refnya sedih lara hati ini sendirian, dendam datang meradang, sulit untuk dipadam pada kau yang menanam. Jangan malam-malam, pagi-pagi aja serem dengerin. Iya emang. Nggak usah Itu kepala. kejadian mistisnya pas rekaman ini. Iya. Apa kejadian mistisnya? Ya pokoknya tiba-tiba mati. Hah? Terus pas waktu jadi gue takut ya. Ih, apaan sih? Mati. Sini, malah deketin gitu. Terus ya? Ya pokoknya si operatornya juga jadi nggak bisa masukin Operate. suara aku, operatornya bener-bener teh kok nggak masuk ya, yang aku udah nyanyi tuh nggak masuk sampai diulang. Tapi terus ada setelah besoknya ternyata di data Keluar ada. ternyata suaranya. Ternyata ada. Penasaran Jalir Janji, ntar aku dengerin lah full lagunya seperti apa. Oke, Teh Dewi kita, Teh Dewok. Teh Dewi kita ini terlalu dekat dengan orang-orang yang di sekitarnya termasuk selebriti-selebriti khususnya mereka yang berasal dari tanah Sunda ya. Coba Teteh sekarang akan bocorkan sifat-sifat mereka aslinya seperti apa. Ya nggak mungkin dong gue Harus bocorin. dong. Kayak gila Kita akan deh. bermain dalam Ceritain Dia dong. Teh. Jadi di sini ada beberapa teman dekatnya Teteh. Di sini ada labelnya, tolong di label satu-satu. Oke, Teteh kita mulai dari Teh Deswita. Oh ini mah ember Teh Deswita. Cerewet. Orangnya mana Teh? Ada nggak di situ? Cerewet pasti. Swita, Apakah- ada cerewet? Ini cerewet. Oh iya, oke. Tuh, udah jelas Teh Deswita. Oke, sekarang Mimi Kade. Ini Kade, Tanggung jawab. ya Mimi Kade. Tanggung jawab. Nah, Asti Ananta. Pasti anak Asti apa ya? Asli ini. Perfeksionis. perfeksionis. Iya benar Asti. Oke, Mama Isda, Mama Isda. Isda. Sumber gosip. Sumber dari segala sumber gosip ya Mama Isda. Kang Hedot, Kang Hedi Yunus. Kang Hedi. Baperan. Oh Kang Hedi Peran. Emeli Emeli. Guslo. Keras kepala. Ini dia mah. Peduli. Teh Ocha. Teh Ocha. Ini. Apa Teh Ocha? Rendah hati. Nih. Oke. Unep. Yuni Sara disiplin. banget. Igun. Kak Igun. Sabar. Sabar tuh. Wah. Dia bisa memberikan semua label untuk teman-temannya. Teh Dewi Cepet loh kita. dia loh. Ini menandakan Dewi kita dekat sama semuanya. Tapi emang iya sih kalau ngumpul-ngumpul pasti selalu barengan sama mereka terus ya. Teteh sukses selalu ya buat Teteh ya. Terima kasih banyak sudah menjadi pecinta Anabul. Wah Anabulnya pasti juga nanti akan bercerita kebaikan hati Teh Dewi kita dan juga Arman Maulana. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Bentar. Ulangi lagi. lagu siapa 1, sih? Coba. 2, 3, 4. Coba. 1, 2, 3, 4. Ini lagu lagi viral lagi nih kayaknya. Iya. Pernah denger, coba Sobat Ambiar tebak. Di FYP ya, FYP. Iya, Kayaknya viral lagi. Ini lagunya bintang tamu yang satu ini. Benar. Iya, ini bintang tamu yang satu ini lagi viral. Kita sebut. Emang disebutkan namanya? Gak usah disebut namanya ya, pokoknya ini bintang tamu yang Ini lagi Bunda viral. Nusantara ini. Bunda satu Indonesia di Pagi-Pagi Ambiar, silakan masuk. Stop! Apa benda nih? Apa benda nih? Udah intro. Ini tadi ngomong siapa bro? Lagi viral. Lagi viral. Lagi Iya. viral. Lagu naon anu viral? Lagu Anda. Tadi baru Sama. Masya Allah. Lagu Anda. Coba nyanyiin. Coba. Papa. Musiknya betul. Ya. Tapi kan ada gerakan. Gerakannya gimana, Bun? Ini kita pagi-pagi. Gerakan dong gimana sih? Gimana?
Cicing, nada-nada mana ya? Apa. Oke. Kia gerakan artinya. Dewi mana Dewi? Dewi kita mana Dewi? Dua. Oke, gerakan lagi ya. Pap, kurang tadi not 1. Pam, eta kurang. Pap. Oke, kinya. Hiji, 2, latihan heulanya. Oke, hiji, 2, 3. Pap. Oke, gitunya. Gaya males we. Walaupun pagi-pagi, ini jam sabar sih paginya. Pagi-pagi gerakan males tapi semangat. Semangat. Oke, yuk intro lagi. 1, 2, 3, 4. No. Pap, itunya mana? Pam. Pam, eta kudu. Grogi apa bunda? Wajib. Siap ya? Oke, Bang. 1, 2, 3, 4. Dari dulu dalam sejarah asmara, paling sulit mengukur dalamnya cinta. Yang sengsara, yang The one and only hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. oh ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La la la. Bunda sayang, Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Duduk, kasih. Terima kasih. Ngapun. Mama. Bun. Luar biasa Mama masih tetap energik loh. Hebat ya. Bunda Hetty ini adalah salah satu bunda yang energinya tuh gak pernah ada habis-habisnya. Iya. Justru memberikan energi yang luar biasa, energi Buat kita tambahan buat kita semua semuanya. yang di sini. Buat Ambiar ya. Bunda, terima kasih buat energinya, tapi kita mau kasih lihat ada lagu baru satu apa namanya? Demi cinta nih ye. Demi cinta nih ye. Ini viral loh. Lagi viral lagi nih, Ma. Alhamdulillah rekaman 87 ya. Tahun 80. Tahun 87. Udah lahir lu, udah lahir. Masa belum lahir? Belum ada yang lahir. Gua udah lahir. Belum lepek. Aku baru umur setahun. Masa wi. Iya, Ma. Kita mau kasih lihat ibu lagu ini yang kembali viral di media sosial ini dia. Bunda Hetty Kusendang. Demi cinta nih. Kalau lagunya bakalan seviral ini. Enggak, sebetulnya viral itu karena itu mereka itu lion dance. Jadi ibu-ibu itu dari maaf sebenarnya viral itu Bunda kan suka iseng kalau lagi makan siang atau pagi sarapan sama papa pasti itu nonton sesuatu yang apa nih yang lagi happening lagi apa lagi gitu ya. Nonton di mana, Ma? Di rumah sayang, di rumah gitu. Ya tahun lalu sebetulnya THR tradisi hari raya Iya, tradisi hari raya. kan Itu itu juga bagus lagunya, viral ya. juga. Lebih kepada ibu-ibu lion dance ya. Nah dari situ asal muasal terus Apa sih sebentar Lion Dance-nya apa? lion. Eta nu Oh, Lion Dance. lain harimau salah Maksudnya ngomong. Lion Dance. Oh, lion dan singa, makanya dari tadi mikirin singa apa? Ya, Cicing. Mulut siapa? Mulut siapa? Lion kan singa, Bun. Nah, Cicing. Nurut lah sama Mulut saha? Oh iya. Ya, Bunda. Bunda. Bercanda. Nah, THR ya tuh alhamdulillah 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. 2 tahun itu. Nyanyi. Nah, terus inilah sekarang ya, alhamdulillah ya nggak nyangka lah. Tetapi ya memang setelah jadi ini lagunya Demi Cinta Nia setelah lagu Sorga dan Neraka. Oke, tapi ini sedang Bunda nyanyikin yang Sorga dan Neraka. Kenapa surganya nunjuk ke kami, nerakanya ke Karen? Enggak enak aja. Bohong banget, Bunda. Kan Bunda mah suka kia-kia kan. Kia. Gitu. Sorga Neraka baru Demi Cinta Nia barulah Beri di Bulu Ramaku gitu kan. Jadi selama 3 tahun teh alhamdulillah lah mendapat golden record. Wow. Ya, dari 3 album itu. Tapi kalau Bulu Roma kan lebih awal. Bulu Roma saha? Roma Irama. Suka nonton, Pak Haji suka nonton. Tapi Bunda, Suka nonton, Pak Haji. Pak Haji minta maaf. Minta maaf. Akang, da urang mah sakampungnya Tasikmalaya. Tasikmalaya.
Sarwa Tasikmalaya. Tapi Bunda tahu kan kalau ini lagi viral tahu. Baru Kok bisa tahu jogetannya tadi ngajarin kita? Mama tahu nggak kalau lagi viral? tahu enggak sih, tahu enggak gitu Enggak ya. deh, oh. Tapi Gitu. kok bisa jogetannya tadi? Ya kan, jogetnya joget Tadi males saya kan. searching sama si ayah. suaminya. Nah, terutama Afi, ini Afi yang memang dia ngerusak mama menjadi muda. Maksudnya apa ya? Bukan, Afi ini kan selalu mencari, mah yuk kita bikin konten, yuk bikin ini. Cetek ke heula si papa gerakannya kumaha. Lamun gerakannya terlalu macet, papa suka marah. Ya, jadi gak malas nya uga tuh. Mah, ini mama bikin sendiri ya, Mah. Terus maksudnya apa, Neng? Bikin jangan yang malas, Mah. Yang gaya mama anu semangat. Ih, entong si papa sok ngambek. Papa kan suka mantau. Jadi apa IG mama papa suka mantau. Itu apa ini? Apa gerakan apa ini? Oh, suka digituin sama papa? Ya, tapi kan sayang. Betul. Jaga perhatian. Suami tuh harus kayak gitu. Gak boleh. Nah, harus begitu. Bukan, Bang. Saya bukan suaminya. Bukan, kan ada suami yang membiarkan istrinya itu mau Oh, enggak, ngapain lah. enggak. bodo Oh, diomongin orang. Iya. Enggak, papa mah sekarang juga baju juga kalau empah acara apa nih? Biasa ke Afi dulu. Habis Afi kucrut baru ke papa. Endingnya baru ke mama. Oh. Baju, fashion show heula. Sah, lihat nih ya. Model dari Tasik nih tuh. Apa? Enggak, papa bukan Tasik, Makassar. Ya sabar. Ya Makassar. Pak, coba muter. Oke, lulus. Nah, gitu. Jadi papa selalu menentukan baju apa, baju program apa, bajunya apa. Operatornya papa. Apa? Jadi berarti tadi minta Ini pendapat papa Ya ya, dong, Ma? Pak yang ini, apa yang ini. Pas dilihat ini bajunya digonjreng sendiri, malu kita kan. Ya. Enggak. Papa, ya kumaha? Yang lain gimana? Slow, ayang kan ciri khasnya gonjreng. Panggilnya apa? Ayang. Ayang. Ayam bebek. Pantesan awet muda panggilnya masih ayang namanya sekarang ya. Emang manggilnya masih ayang? Ayang, yang. Oh gitu. Kalau Bunda lagi marah tuh gimana? Kalau Bunda marah tuh papa tuh gimana ngebagiannya ayang? Kalau Bunda marah. Bunda nggak pernah marah. Jadi di rumah teh kalau nggak ada Bunda teh sepi. Jadi kalau masuk teh assalamualaikum. Masuk si papa. Ini dia. Iya, orangnya ini keluar. katanya. Bun, kita mau kasih lihat ya dance-nya Bunda tadi itu Iya. dipopulerkan banyak. Viral loh, juga. Ma, sampai kemana-mana. Ma. Artis-artis Artis ikutan. juga iya. Coba Ini kita nanti bikin ya. Ntar kita bikin ya, ini dulu. Ya tuh males-malesan seperti hidup tak mau mati pun segan ya. Tapi ya lucu, tapi segala kok- sesuatu nih kita sebetulnya kita nggak nyangka dan tidak nyangka ya. Tadi Ya. nggak disangka. Ya namanya Allah sudah mau ngasih ini waktu kamu. Ya sudah, nggak bisa apa-apa itu. Tapi tetap berdiri bulu remaku tetap nomor 1. Tetap request daripada Coba penonton. nyanyi dikit. Bulunya siapa? Lu siapa? Bulunya Ato. Canda. F. Jangan salah lo, Bunda. Jangan Salah salah. ngamuk dibanting nih mic-nya. Ini perasaan nggak pakai request nyanyi loh. Ay, gitu ya. Coba, Bun, sambil begini. Bapak pam pam param pam 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 pam. Siap, Bun. Bun pakai gerakan ya. Pakai gerakan. Oh terserah, aku ikut aja. Aku ikut. Mana itunya? Pam 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 tetap, mudah mah tetap. Bagus, bas. Dem, bas. Syukur. Ya masuk. Syukur dimarahin. Berdiri. Hey. Dulu Romaku. Bagus, bagus. Bila ku dengar janji-janji, udah stop. Gua sebelah Ini acara apa ini? Acara apa ini? Dangdut, Ma. Namanya ambil. Dangdut. Aku mah gak kebayang kalau kita tuh tinggal di rumahnya Bunda Happy. Mama pasti kebayang. rame banget Baru ya. buka mata ini, mari nih. Ya. Mama. Ya sayang.
Poho. Mama tapi luar biasa ya, energinya tuh bukan cuma buat kita. Betul. Cuman ada satu kebiasaan. Ya, Sobat yang Ambiar, unik banget dari mama nih. yang Apa membuat itu? beliau awet muda. Macam itu mana? Salah satunya adalah ngomong sama tanaman. Kita mau hasil. Oh. Memiliki kebiasaan unik setiap pagi, Hettikus Endang senang ngajak ngobrol tanaman. Bun, Iya diajak- kalau Teh Dewi suka ngajakin Teh Dewi gitu. Nah kalau dia lagi gini, Ngajak ngomong kucing. Kenapa sih, Mama? Nah mama tanaman ya ma. Iya kan tanaman juga hidup. Tapi Gebrek. Apa kayak ini ya? Tapi Bun, yang kita dengar pas diajak ngobrol sama Bunda langsung layu tanamannya. Jadi gebrek siap macam-macam. Gebrek kaget mama. Bukan kan gini, mama ini kan jarang di rumah. Ya. Ya. Jadi yang selalu dikontrol mau di Malaysia, mau di Singapura, mau lagi sedang di Kalana, itu ada banyak sih tanaman-tanaman Bunda banyak, tetapi ada beberapa tanaman yang Bunda selalu, Bi, video call. Ah, Ya video call, aduh ngapain lagi nih. Kalau udah namanya video call, itu pasti si Bibi di rumah tuh, aduh apa lagi. Bibi, itu kenapa layu? Iya Bu, belum disiram. Aduh, udah, pulanglah kita. Pulang. Udah, tuh si tanaman tuh bener-bener asli layu. Layu bener, kagak disiram sama dia. Udah Bunda teh gini. Mana contohnya? Ayah tanaman. ini. Oh itu. Oke. Iya, Ceritanya ini layu. so ngobrol sama Ya. tanaman nih. Mana air, cai. Air. Cai. Ya, cai itu mah. Ya tutup. Oke. Udah ceritanya pulang nih. Baru turun dari mobil. Bunyi mobil. Dem. Dap. Bibi. Bibi, Dipanggil ya mama. Dipanggil ya. Panggil bibinya gitu. Gitu ya. Ya Bu. Waduh, berapa hari nggak ditanam? Baru kemarin Bu. Lalu assalamualaikum. Oh, di sayang. assalamualaikum dulu. Salam. Kenapa kamu? Oh, ibu tinggalin 2 hari ya kamu ya. Aduh, hidup ya sayang ya. Oke, ibu udah pulang. Oke. Oke. Ya ampun kamu. Oke Langsung sayang. dia tumbuh. Oke sayang, ya hidup ya. Ibu udah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke sayang. Oke Bi, ini pagi dong. Oke, nanti hidup ya. Ibu masuk dulu. Oke. Udah, kucurut, tidurlah. Ya terus hidup mah. Nanti sore. Ya. Asli bener. Dia bunyi Ya kagak. Itu mah istilah bundanya. Jadi langsung hidup kembali. Bunda yang kita dengar juga Bunda ini suka memutarkan musik koplo buat tanaman. Enggak koplo. Musik apa? Gitu sih kamu. Bukan musik koplo dong. Musik apa? Ya musik yang sendu, yang gimana. Musik-musik klasik gitu ya ma. Iya benar. Benar asli. Kayak apa? Coba. Klasiknya kayak gimana ma? Klasik dangdut Kayak gimana? gitu, Ma. Klasiknya klasik gimana? Dangdut lagi dong itu. Klasik Bunda mau nyanyiin buat tanamannya. Sok Bun, mangga. Udah Bun, biarin. Ciwi tuh mama. Terserah lagu klasik apa band. Halo. Ben. Perlan 86 klasik. Bun jangan klasik koplo mereka bisa kalau koplo. Apa bingung ya. Coba misalnya. Oke, terserah aja. Terserah aja lagu naon, terserah kumadinya lah geus. Ning main wengi. Klasik. Ini udah mulai. Udah mulai guys. Biola. Lagu naon. Ada lagu naon. Dikasih musik klasik efeknya apa buat tanaman? Ya kan dia juga tenang dong. Tenang kan. Nah, Bunda selain tanaman ini, dikasih Bunda terapi. ada Cising, Bunda ngomong. Bener. Bunda ada ini pohon apa jambu Jamaika. Sama Jambu bol, tapi ini Jamaikanya. Jamaika, jambu bol. Bol. Yang hitam, bukan jambu bol. Jamaika. Jamaika. Makanya kalau Bunda mah pelontos-pelontos. Ya. Tadi Jamaika. Nah, itu Jamaika tuh mahal. Iya. 1 kilo sekarang 80.000. Masya Allah. Ya, mama jualan gitu. Itu pohonnya ada. Iya, Nah dikasih itu kalau misalnya udah, enggak bukan tanaman, cicing, ngomong. Itu langsung assalamualaikum. Aduh ini petik, ayo berbuah ya. Jadi Bunda mau ngomong sama pohon, apaan pohon teh hidup. Iya, dong. Emang pohon ada kupingnya. sama makhluk hidup. Tidak, makhluk Jangan hidup. silent treatment gimana? Lagi curhat. Oke buat Bunda terima kasih kali ini kita mau Sama-sama. lihat Sobat Ambiar yang sudah kita kasih kesempatan. Betul. Mungkin ada yang pasangan yang sedang silent treatment pengen curhat Iya, sama kita. ingin curhat. Ya, Nah, ini ruang curhat netizen. Netizen. Silakan. Curhat sama Bunda deh.
Caranya bagaimana? Sama Bunda. Punten Bun. Ini Bunda. baca, Bunda kasih masukan buat Bunda mereka baca, Bunda yang kasih masukan. Kalau mengatasi perasaan yang kadang mau selingkuh. Aduh, Min teh kok maksudnya namanya DP Lovers Admin? kita. admin. Ya ke kita. Ya. Gimana kalau mengatasi perasaan yang kadang mau selingkuh? selingkuh. Gimana Bun, kasih masukan? Gimana ngatasin perasaannya? Atasinya gimana? Wah ini Bunda ini sudah 35 tahun berumah Oke, serius. tangga. Serius. Jadi tidak ada itu ya perasaan-perasaan. Terus Bun. Ayo Bun. Jadi ya alhamdulillah Bunda tidak dikasih perasaan itu, selalu dikasih perasaan yang selalu cinta kepada Ato, Papa. Kalau ada Ya, dia kalau perasaan misalkan ada perasaan Enggak, ini anggap aja. Anggap kan ini kan lagi Ini ada curhat. perasaan seneng nih sama Kan orang sebagai lain gitu, ibu, kumaha. sebagai Kasih masukan bunda, ya, Bunda. kasih masukan. Salah kamu Bunda kamu jawab. Di? Karena Bunda mau bahagia terus. tidak boleh ada Bukan, perasaan itu kan Bunda. Ini buat yang tadi nanya. Ya jangan selingkuh. Tanya kepada istilahnya dia masih muda. Punya ada orang tua dong. Ya. Tanya kepada orang tua, jangan kepada Ya ini kan sekarang orang tua ngomongin. ya bukan begitu. Jadi kan begini. Ya intinya jangan selingkuh ya Bun. Jangan. Oke, kita baca lagi ya. Tapi Jadi kalau buang aja, Bun. perasaannya buang. Nih, Bunda Heti. Masya Allah, panjang amat ya. Aku aja yang baca. Bunda Heti, aku mau curhat dong soal keluarga suami yang suka mencampuri urusan rumah tangga aku. Keluarga Ibu mertua sering datang tanpa kasih kabar ke aku, sering komplain tentang cara aku masak. Mertua Dari nih, rumah mertua. sampai urusan anak juga dikomplain. Kakak ipar aku bahkan sering membuka kulkas dan memeriksa isinya. Dia sering komen kalau aku terlalu boros dan gak pinter atur uang. Mereka juga suka ngomongin aku di belakang setiap aku cerita ke suami, selalu dibilang terlalu sensitif dan gak dihargai keluarga suami. Setiap kami bertengkar, keluarga suami selalu suruh untuk bercerai sama aku. Jalan apa yang harus aku tempuh? Apakah harus cerai atau aku tetap bertahan? Jangan. Bun, sebagai Ayo, mertua Bun. yang punya menantu. Gimana Bu? Kalau sudah berumah tangga, anak kita mau laki mau perempuan itu sudah bukan urusan kita lagi sayang ya. Urusan kita adalah sampai menikahkan. Sudah titik. Tidak boleh ikut campur. Mau sedikit pun masalah rumah tangga berantakan, let's say misalnya rumah kok ini begini, kok begini, itu bukan urusan kita Tapi lagi. kan ada orang yang rese pengen ikut campur. Ada mertua suka ikut campur. mertua yang rese. Bun, Ya tapi udah. ini tahu gak curhatan siapa? Suaminya Afi. Tenang aja. Faldo mah nggak begitu sayang. Faldo mah aduh, bagaimana mama saja. Coba kita tanya sama Dewi Persik yang pernah punya Oke, mertua ya, gimana? betul. Ya kalau aku selama aku dibela sama suamiku aman dunia gitu. Ya. Karena buat aku adalah suami adalah satu-satunya. Mertua mau kayak gimana pun keluarga ibaratnya ikut campur. Selama suamiku ada di pihak aku, maksudnya membela aku tetap juaranya. Iyalah. Nggak dibela. Tapi dia Gak nggak dibela sama dibela yang suaminya ini. cerai, Pak. Hari yang ngebela. Menderita loh. Nah, coba Suami nggak ngebela, mertua jahat, saudara jahat, menderita. Kalau aku Makanya begini, makanya diam, dengerin. Ya. Ya, Ma. Makanya kan sebelum rumah tangga ini bukan seperti orang asing ya, langsung ketemu langsung gojrok gitu, enggak dong. Iya. Kan ada apa namanya? Pendekatan. Kan kita sudah tahu dong sifat calon camer kita begini, oh ada ipar kita begini, gitu kan? Itu kan sudah. Nah, makanya pada saat, aduh ini jadi ini ceramah ya bukan? Nggak apa-apa. Pada saat ijab kabul itu kan kita sudah niatnya apa? Betul. Niat ibadah. Kalau ibadah ya sudah. Kita tetap aja minta kepada Allah, nggak ada lain. Kepada Allah, jangan kepada manusia. Iya. Memohon, menangis kepada Allah. Itu saja. Menurut Bunda. Hoker masuk belum? Oke. Bun, terima kasih banyak. Semoga pertanyaannya yang memberikan... Sorry ya. Ya kok mau jadi acara lesehan ya? Tidak ada tempat, ada kursi, Ma. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan netizen. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Berikutnya keluarga yang lagi Keluarga. happy, bapaknya nih, suaminya. Oh suaminya ya suami istri dong. Dalam 6 tahun ini keluarga ini sudah hadir 157 Ini keluarga yang selalu romantis dan penuh dengan semangat. Gimana gak semangat? Betul. Kemarin suaminya ketemu sama pemain bola idamannya. Betul. Di Pagi-Pagi Ini Ambiar. keluarga harmonis. Ricky Perdana and family. The family.
Salim dulu dong. Sayang, give me five. Salim. Five. Ca udah sehat lagi, Ca. Alhamdulillah ya. Kemarin sempat sakit soalnya. Sini. Ini Masya Allah. Ricky Perdana dan juga keluarga. Apa? Si Ricky. Dilihat bajunya udah pakai jersey bola nih. Mainannya sama. Ini jersey bola favorit lo. Ini tim bola favorit lo. Ya, ini salah satu tim favorit gitu, Rian. Oke. Selain Indonesia. Usai Indonesia Tetap. ya. Ki, kita dengar kemarin katanya Ricky habis ketemu sama pemain bola top dunia ya kan? Betul. Nanti boleh diceritain ketemunya di mana, siapa aja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih lihat kebahagiaan Ricky Perdana bertemu dengan para pemain sepak bola ini dia. Karena ketemu pemain bola dunia. Ya, Yan. Gimana sih bisa ketemu gitu sama legenda sepak bola? Ya kebetulan itu kan salah satu legenda sepak bola yang dulu sering Ricky tonton. Dia juga legend di klubnya juga gitu dan menjadi kekuatan untuk negaranya juga gitu. Jadi seneng sama orangnya juga humble gitu kan. Jadi begitu ngikutin karirnya dia, aduh ada kesempatan untuk ketemu di Jakarta. Siapa aja kemarin? Yang pertama itu ada Raul Gonzalez. Raul Gonzalez. Betul. Apanya Raul Lemos? Dia teman kecil kayaknya ya. Raul Gonzalez. Satu marga Raul makanya mereka. Terus David Villa. David Villa. Ya, dia dari Spanyol juga. Terus terakhir kemarin, alhamdulillah minggu lalu saya ketemu sama Edwin van der Sar. Wow. Holland Hoop gitu. Tunggu dulu. Bunda Heti nggak ngerti katanya dari tadi ngomong apa. Ngomongin bola ini. Bola ngerti nggak sih Bun lagi ngomongin bola? Pokoknya jago lah. Ya kalau tidak ya bismillah pokoknya. Indonesia. Nah, itu ketemu sama pemain Spanyol sama Belanda itu apa kesempatannya dalam kesempatan apa kok bisa dapat kesempatan itu? Jadi ada yang baik hati itu Mas Ipo. Mas Ipo tuh bilang, Ricky ada event ini mau main nggak? Main bola sama siapa Mas Ipo? Main bola sama Raul Gonzalez sama David Villa pertamanya. Wah, mau banget Mas Ipo gitu. Ya udah, nanti saya iniin. Udah, diundang. Nah kalau Van der Sar? Van der Sar juga sama, dia yang ngasih tahu, Ricky ini ada ini main sama Van der Sar. Tapi kan beliau kan kiper ya, Iya. jadi mau nggak mau kita kalau mau deket sama dia atau curi-curi kesempatan Harus maju. ngobrolnya harus maju gitu. Gimana rasanya main sepak bola sama mereka bintang-bintang sepak bola dunia? Aduh, kalau dibilang itu rasanya bahagia ya. Ternyata orangnya humble, ya? baik. Terus kita ngelihatnya tuh emang tekniknya tuh Bagus gitu. bagus banget. Jadi buat kita yang suka bola sama profesional bola Jadi tuh ngerti gitu, Fah. iya, beda banget Dewi. Biasa ngeliat di TV itu sekarang satu lapangan. Satu lapangan terus cara dia ngatur Apakah atau pemain Indonesia bisa seperti dia? harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa ya. Kita mau kasih lihat dulu kemarin Main Ricky kita waktu kan. main bola sama mereka seperti apa gayanya ya. Ini gayanya Ricky Perdana. Ini dia. Kalau ketemu sama mereka di Jakarta mungkin udah hal yang biasa lah buat para fans sepak bola yang ketemu di mana ada event. Ini kan langsung main bola barengan sama mereka. Wah pasti happy-nya tuh luar biasa ya. Cuman ini anak-anak diarahin untuk main bola juga nggak? Sebenarnya kalau anak-anak udah saya ajak juga, cuman memang kadang-kadang yang namanya anak ini kan nggak bisa kita paksain ya Yan. Diajak untuk main sepeda aja. Cuman kadang-kadang ya saya sebagai suami atau bapak ini kadang-kadang punya kekurangan gitu. Ya ekskulnya Waktunya kadang-kadang gitu. Oh, ekskulnya Ini sepak bola. ekskulnya dia sepak bola. Kakak main sepak bola juga di sekolah? Seneng nggak main sepak bola? Seneng nggak? Pengen jadi pemain sepak bola nggak? Main. Kalau Kalau istri kira-kira Gimana, juga Ca? suka bola nggak? aku mah ya namanya perempuan kita mah ngerti nggak ngerti ya apa bola tapi yang cakep ya. Baru mau lihat Pokoknya gitu ya. yang gol. Terus aku cuma nanya, kamu ngedukung tim yang mana? Oke, aku ikut dukung kayak gitu. Tapi seru-seruan aja dan ternyata waktu itu juga sempat kayak tengah malam nonton bareng tiba-tiba dia bangun. Ikutan juga gitu, serunya Waktu aja. hype-nya Indonesia aja. lawan Thailand yang kita dapat piala Asia waktu itu, emas itu. Nah dia teriak tuh, tahu Indonesia, kaget kok. Kapan dia tahu dan dengernya gitu kayak gitu. Indonesia. Ricky, tapi sejauh mana Ricky itu sebagai fans sepak bola ya, sejauh mana yang kamu lakukan? Ada orang loh pasangan suami istri saking ngefansnya sama tim sepak bola, mereka langsung pergi ke stadionnya di luar negeri misalnya. Ada sih rencana seperti itu. Aku udah bilang, Mi, kapan waktu kalau Allah kasih kita rezeki, aku pengen ke negara Eropa untuk langsung nonton satu pertandingan bola. Boleh nggak aku sekali bilang nonton satu kali nonton NBA, aku bilang gitu di Amerika, pengennya gitu. Pokoknya nonton satu kali final Wimbledon atau sepak bola yang Amerika itu. Ya kalau boleh gitu ya. Ya boleh Ya, dong. gitu. Boleh ya? Boleh. Iya. Jadi kita nunggu anak-anak agak gede dulu, jadi biar seru-seruannya dapat gitu barengan. Istrinya mengizinkan, ini perhatian banget, istrinya pengertian ya. Benar. Mendukung gitu loh apa hobinya suami ya. Termasuk kemarin ada juga postingan dari sang istri untuk suami tercinta. Oh ya? Ada
Nah, Captionnya seperti ini ya guys. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih untuk selalu berusaha menjadi suami yang menyenangkan, memahami, memaklumi, penyabar, dan selalu mengupayakan banyak hal untuk aku dan anak-anak. Aku sadar tunggu dulu, bukan ini istri kenapa yang... ini tiduran kenapa? Ya, Ma. biar kebaca. Aku sadar bukan istri yang sempurna, jauh dari kata baik. Tapi kamu selalu memaklumi, kamu selalu mengalah, menjadi penengah, penasehat yang baik, Masya Allah. Kamu masih ada. Kamu tahu Panjang aku ya, lelah dan captionnya. bukan hanya tahu tapi kamu bertindak. Ini adalah poin penting dalam Perjalanan hidup berumah tangga ini. Terima kasih Papi Ricky Perdana. Semoga Allah membalas semua kebaikan Papi dengan pahala berlimpah. Amin. Dan surganya Allah akan terbuka dari pintu manapun karena kamu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. We love you Papi, dari istri tercinta Caca. Caca, Panjang banget ya. gak apa-apa. Panjang. Kapan isi hati? Kenapa Caca Kenapa nulis caption seperti ini? mengekspresikan Boleh? ini di sosial media untuk Ricky? Kemarin itu waktu aku lahiran, terus ada operasi juga sempet kan waktu itu aku sempet mungkin sampai sekarang tuh masih baby blues Kak. Oh ya? Ya, aku tuh baby blues parah. Oh, Masya Allah, bawa bunga dia. Baby blues parah, tapi setelah aku pikir-pikir, ya Allah aku bersyukur banget punya suami kayak Ricky gitu. Nggak semua suami ngerti di mana kondisi istrinya tuh baru lahiran, anak yang lain masih nempel, terus kemarin aku juga sempet Allah kasih sakit, operasi. Dan alhamdulillah kayak caption aku tadi Kak, Ricky tuh ngerti, bukan cuman paham tapi bertindak. Nah, itu yang penting. Bertindaknya tuh benar, gimana benar. misalnya di saat kamu baby blues dan kemarin kamu sempat dioperasi? Nah, karena aku baby blues, emosi aku tuh lagi meledak-meledak banget sama anak-anak. Nah, untungnya Ricky itu sekarang berusaha untuk lebih dekat lagi sama anak-anak. Terus kalau misalnya akunya lagi, aduh aku udah capek banget deh gitu kan. Terus udah mami di atas deh tidur istirahat, anak-anak sama aku. Oh, dia gitu. Terus kemarin sempet kayak pengen dibagi-bagi bunga. Jadi sempet kayak, mami aku pengen nonton dong kata Xavier. Cuman kan aku masih ada bayi. Terus ya udah Ricky pergi itu bertiga sama anak-anak cowok yang lain gitu. Jadi bener-bener yang aduh ada momen aku untuk istirahat sendiri kayak gitu. Oh, dia benar-benar bukan cuma memberikan perhatian tapi juga pengertian. Nah, Mengisi itu di saat penting. istrinya memang tidak bisa saat itu ya. Berganti peran gitu Iya. loh. Iya. Itu kan penting ya. Tapi kan tetap kadang-kadang namanya manusia pasti ada kekurangannya gitu ya. Ya wajar lah manusia mana yang nggak punya kekurangan. Jadi Ki, kadang-kadang Iya. pengennya pas isi lagi tuh, aduh aku cuma doa semoga Allah kasih kesempatan untuk bisa mewujudkan mimpi itu aja sih kan gitu. Ya ini salah satu mimpi dari istri pastinya. Iya. Karena Dia pengen ke Korea, aku bilang nanti Mi sabar. Kalau ke Korea, aku bilang itu anak-anak gimana ceritanya, aku bilang gitu. sebelum ke Korea kayaknya ini ada sisi romantis dari Mas Ricky Perdana untuk istri tercinta. So cute. Senang deh aku ngeliat sahabatku kasih romantis. perhiasan. Kan Dewi yang ngajarin juga Bu ya, harus sayang sama istri ya Dewi ya. bener. Momen apa ngasih itu? Enggak, selama ini kan aku tahu dia dari 2019 akhir sampai 2026 sekarang tuh selalu di rumah, nggak kemana-mana. Karena 2019 akhir hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan, menyusui, sampai anak yang ketiga gitu. Jadi pas dia sakit, aku ngerasain, wah ya Allah, jagain anak 1 jam aja kayaknya berat banget itu ya, gitu. Jadi aku pikir gimana caranya ngasih sesuatu lah gitu, perhatian, walaupun cuman sedikit gitu, tapi ternyata nah karena dia sempat ngomong, Pi, aku juga butuh untuk ajak kamu ajak jalan, aku juga butuh ini karena seharian tuh aku sama anak loh, kamu masih bisa ketemu sama orang, masih bisa apa gitu. benar itu. Tapi Akhirnya ada yang tepat, nggak usah keluar negeri dulu. ya, Ya, Bunda undang kalian ke resort Bunda, Kalana Resort. Iklan! Bisa aja. Bukan iklan, ini benar. Ngapain? Hadiah, masih hadiah. Hadiah. Ben kalau mau istirahat, Kalana Resort. Bu. Pemandangan Jelas, Kalana Resort. Kita juga dong, Bun. Bisa masuk 150 orang. Silakan. Izin Dewi diajak, soalnya Dewi nggak pernah mendapatkan surprise seperti itu dapat. Apa rasanya, waduh Wi? Ya belum tahu rasanya orang. Dari dulu gua nikah nggak pernah dikasih begitu. Oke, lanjut, silakan. Tapi Caca pasti happy punya suami yang begitu pengertian. Bukan hanya memberikan perhatian, tapi juga memberikan kejutan yang sebenarnya istrinya nggak pernah minta. Tapi setidaknya sebagai bentuk apresiasi. Itu spesial banget sih Kak, maksudnya gini loh. Itu mungkin karena momen aku kemarin sempat ada masalah dengan PD aku ya. Setelah menyusui, aku operasi. Terus ternyata ada perhatian dari Ricky, gimana kalau
mau bikin perhiasan dari ASI gitu. Itu dari ASI. Wow. Jadi bukan cuman sekedar perhiasan, tapi Ada maknanya. ada ASI-nya, ada rambut anak-anaknya. Aduh, tunggu. Oh biasa. Caca sama Ricky bahagia selalu buat kalian berdua, anak semakin sehat. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, Pak Bunda ya. Pagi-Pagi Ambiar. Lihat, heboh banget ada apa? Ngapain lu? Nunggu siapa? Tumben banget nih ada bintang tamu. Ini fansnya pada datang nih, mereka nunggu apa? Arjuna mencari Cinta, fansnya datang masuk TV lagi. Ini seorang atlet ya. Atlet iya, model juga iya. Tampan udah pasti. Lihat aja fansnya. Mana suaranya? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Arjuna. Ayo, welcome. Arjuna mencari cinta. Arjuna. Mana fansnya sini? Di belakang. Gak ada yang nyuruh megang. Arjuna sini kamu di tengah. Lihat ini fans kamu luar biasa loh. Biasa banget. Nungguin kamu dari kemarin katanya ya. Udah gak sabar pengen ketemu Arjuna. Coba suara apa fansnya? Emang namanya kamu Arjuna? Iya, Kamu nama memang asli lagi aku. mau cari cinta? Iya, lagi cari cinta jauh-jauh ke sini gitu. Oh, cari cinta yang kayak jodoh. gimana maunya? Aku sih Kamu kok lebih deket-deket? ke Jangan gitu dong. Cari cintanya yang keindahan kayak alam. Oh, keindahan alam. Iya, cinta yang ada di Indonesia gitu. Cinta yang ada di Indonesia. yang ada di Ini di Indonesia. Ya, kita di Indonesia loh. Ya nggak, geng? Arjuna mencari cinta. Oh, bener-bener mencari cinta. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Iya. Gini nih, oke nih. Maksudnya apa gini nih oke nih? Ya oke, Arjuna mencari cinta. Banget tuh nggak bisa ngeliat yang ganteng dikit lu, Wi. Apa keterusan lo? Kita mau kasih lihat Arjuna yang menekuni banyak cabur dari mulai olahraga sepak bola, padel, segala macam boxing juga ya. Everything. Arjuna. Olahraganya banyak banget. Iya lo, keren lo. Pertama kali kamu nyoba atau suka jatuh cinta sama olahraga apa? Pastinya sepak bola ya. Sepak bola. Sama selancar dulu. Oh, Soalnya- surfing. Ya, surfing. Soalnya aku dulu tinggalnya di depan pantai soalnya. Di Bali. Mana? Di Bali, aku Oh, di Bali. kamu tinggal di Bali. Betul. Sekarang udah di Jakarta. Back and forth masih. Oh, bulak-balik Bali Jakarta, Bali Betul. Jakarta. Sepak bola, kamu ikut klub atau ikut tim apa gimana? Ya, dulu aku sempat ikut tim, udah lama di akademi, habis itu ikut tim di Bali United. Oh, Akademi Dangdut. Beda. Oh iya Bali United. Tetap. Bali United. Ini kita punya foto-foto dari seorang Arjuna. Boleh kamu ceritakan Arjuna, ini waktu kapan? Ingat nggak nih momennya? Ini momen aku udah jadi pelatih resmi dari PSSI. Dan ini aku di Shin Taeyong Academy. Aku dulu pelatih di Shin Taeyong. Ah, ini usia berapa nih? Ini usia U14 nih. U14. 14 tahun. Anak-anak Murid-murid yang aku nih. murid-murid. Aku gurunya. Iya, pelatihnya. Ya, Cita-cita pengen masuk timnas juga. betul. Masih sampai sekarang sih. Itu tantangannya kan sebagai pesepak bola iya, pelatih sepak bola iya, tapi kan beda antara pemain dan juga pelatih. Betul. Ketika menjadi pelatih sepak bola tuh tantangannya apa? Apalagi ini U14. Betul. Pasti tantangannya itu harus sabar kan kalau kita lagi ngajarin orang. Karena gak semua orang itu lahir dengan bakat, tapi bakat itu bisa dikembangkan gitu. Dan itu kita harus ada pendekatan ke murid yang lebih mendalam gitu. Apalagi umur segitu ya. Betul. Oke. So, komunikasi adalah hal yang penting. Ya. Dan juga kita harus kayak mengerti kayak murid-murid kita itu seperti apa Karakternya gitu. seperti Ya, apa. karena kita jangan sampai Nggak tahu, sampai murid nggak kita itu paham. putus asa gitu. Karena aku juga pernah merasakan itu kayak
wah aku didorong-dorong terus tapi kayak hasilnya nggak yang apa yang mau. Guys, jadi atlet itu tuh ya bukan hanya fisik tapi mental juga memang benar-benar harus kuat. Betul. Bahkan kalau di luar negeri, mungkin di Indonesia juga Ya, sama. semua bidang sama. Iya, ada psikolog yang khusus buat mereka para atlet supaya ketika lagi down itu bisa bangkit kembali. Kalau kamu psikolognya siapa? Kamu nanti kalau misalkan kamu kan harus ada juga dong. iya. Aku nanti psikolognya aku aja ya. Oke, boleh. Mengobati orang yang juga butuh diobati. Main bola, ayo. Bolanya mana? Oh, Aduh. wah. Coba juggling, Arjuna. Tuh, kalau pemain bola mah jugglingnya tuh beneran. Tuh. Oh gitu ya. Wah. Ini baru ahli nih, Arjuna keren banget loh. Wow. Wah. Arjuna pernah paling jauh main bola sampai kemana? Wis. Aku pernah paling jauh sampai ke Thailand, Ke Thailand. ke Phuket ya. Ke Phuket itu waktu sama Bali United atau? Enggak, itu waktu dulu aku masih di boarding school di Malaysia. Oh, kamu boarding schoolnya di Malaysia. Ya, terus kita turnamen di Phuket. Oh. Bunda katanya mau coba yang tadi, Bunda Henry. Ayo, Bunda. Mau diajarin. Ini Bunda, let's go. Bunda bilang mau diajarin. Boleh. Ayo Bun. Kak Karen jangan durhaka ya, Mama. Bukan, tadi ada bunda, ada cicip. Gak ada, gak. Pengen lihat ini. Oh, emang Arjuna kamu kotak-kotak perutnya. Bukan kata Karen, kan biasa kalau apa tadi? Bola. Mama kenapa jadi gak konsen sih, Ma? Kan dia yang ngomong. Gak ada gua ngomong. Gimana gua ngomong kayak gitu? Tanggung jawab. Ini kita lihat satu ini Arjuna juga selain sepak bola dia juga jago banget olahraga bela diri ya. Apa olahraga bela dirinya? Ini dia. Bagus buat jagain aku kalau ada orang yang macam-macam. Maksudnya apa lu ngasih kode banget? Muay Thai, suka Muay Thai juga? Itu Muay Thai bela diri aku sih dari dulu. Oh, oke. Udah pernah ikutan kompetisi apa aja kalau Muay Thai? Nah, kebetulan aku itu udah tanding fight beneran itu di dua event. Yang pertama kalah karena emang lawannya berat tapi untungnya ya karena emang latihannya keras, yang kedua aku bisa menang. Nah itu kan kalau kompetisi kan latihannya harus intens ya. Di antara bola sama Muay Thai, kamu tuh lebih fokusnya atau lebih prioritasnya kemana? Nah, karena menurut aku sih kalau olahraga bisa satu yang cukup mahir itu semuanya bisa menurut aku. Dan kalau Muay Thai kan kita pakai kaki. Iya. Aku naturally itu emang kuat banget kakinya karena pemain bola kan jadi. Kaki kamu kuat ya? Iya, it's strong. So for me, Kenapa batuk sih Bun? Kenapa Kakinya jadi Kenapa? serunya di kaki. jadi tendangannya udah natural gitu kalau. Kaki aku juga kuat kok. Iya, next time aku Apa? Grogi dua-duanya. we'll do some boxing and Dua-duanya grogi. together for sure. Kamu kakinya kuat. Yap. Tendangan kamu natural. Tunjukkan. Karen, let's go. Maju. Ayo Kak Karen. Ayo. Nggak usah bawa bunga, ngapain bunga? Bela diri coba lo. Maluin aja. Karen Delano and Arjuna. So I'm okay. Gak usah permisi. Don't Jangan ragu-ragu. punch me. Oh, don't punch. No. Hajar aja. We just want to. No, don't punch. Just a small kick. Don't use your leg Just to. a small kick. Yes. Okay, let's do it. Yeah. Lo. Okay. Kick me in the leg. Yeah. Jangan so cantik. Okay. Yeah. Awas. Bagus. Puter-puter tuh. Ya udah deg-degan takutnya rambutnya lepas ya. Tapi kita punya pertanyaan sama kamu Arjuna. Oke. Begini ya, kita dengar kabar bahwa kamu pernah ngirim DM ke Dewi Persik tapi Dewi Persik gak bales-bales. Masa? Kita lihat. Dia bilang see you Friday morning sampai ketemu di hari Jumat pagi. Hari ini artinya kan? Kenapa kamu tidak membalas? Aku nggak lihat. Masa sih? Iya. Mami. Because Kenapa? Giliran haters lu balas, giliran yang ini nggak dibalas. Aku nggak tahu. Aku kan bukan tipe cewek yang suka buka-buka DM kayak lu. Nanti aku balas. Aduh, kalau itu Rian aduh. Naikin lagi, gue mau lihat. Naikin lagi coba. Jangan sampai Rian Ibra aja. Tuh, padahal lu tuh Dewi, lu pernah nge-like ada reel yang sama tuh.
Ketahuan lu. Iya, maksudnya kan aku belum kenal gitu loh, pelan-pelan. Kamu pelan-pelan apa lu? Tapi kenapa cuman Dewi Persik yang kamu kirimin message-nya? Kan ada Karen ada Delano, aku, ada kita juga. Karen Kenapa nggak Delano, see ada you on Rian Friday Sindang. morning-nya ke kita juga? Kenapa Kenapa nggak? Dewi Persik? Ya sama aku. Berarti dia bener laki-laki. Laki yang bener ya gitu, DM-nya gue. Ini pertanyaannya, kamu Arjuna mencari cinta. Iya. Apakah memang kamu belum ada cinta yang udah ada sampai dengan cinta sekarang bisa belum? menemani kamu? Sekarang sih, for me ada yang nemenin hatiku sih. I think I'm not gonna dismiss that. Oh udah punya pacar kamu tuh. Keluarga, cintanya juga kan Tapi cinta itu menurut aku juga. Tapi kamu udah punya pacar. Aku sih ada seseorang yang penting di hidup aku sih. Idi. Maksudnya keluarganya. Soalnya kalau pasangan dia masih cari sampai dengan sekarang. Arjuna mencari cinta. Iya. Ini program terbaru program nih. baru dari Trans TV, Arjuna Mencari Cinta. Siapa tahu jodoh sama Arjuna. Iya kan, siapa tahu cintanya Arjuna itu bisa ketemu di sini, di Arjuna Mencari Cinta. Matahari terbenam terminggu awal, tapi cinta di tua lubang tak pernah tertahan. Inilah Arjuna Mencari Cinta. Melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Laki-laki bisa jalan sendiri. Nggak deh, lebih seru rame-rame. Ayo! Kita berjauh berbeda, tapi tanpa the world. Sometimes I wanna pulang suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai. Oke. Lalu konsep programnya itu kayak gimana? Nah, konsep program itu kita itu mencari cinta gitu. Di Tapi mana? Cinta Mencari itu cinta, jadi dalam bintang tamunya itu yang cewek-cewek atau cowok-cowok? Bagaimana sih cari apa? Atau gimana? aku itu mencari cinta dari keindahan alam, bersamaan juga dengan orang-orang yang dari tempat kita kunjungi. Oh Oh, that's jadi good. cinta itu tidak melulu pasangan. Cinta kan luas. Betul. Ya kan tempat-tempat yang indah juga Cinta kita bisa tuh jatuh Konsep cinta. Dan programnya juga kayak pertemanan gitu. baru. Pertemanan baru. Betul, dan lama-lama itu menjadi seperti keluarga. So you're going traveling. Jadi nanti Traveling and I'm finding love with people that I meet on the way, and especially the places that I find along the way. Oh, That's fantastic. Jadi perjalanannya Arjuna ke beberapa tempat-tempat yang indah di Indonesia, ya kan? Iya. Bisa jatuh cinta dengan tempatnya, bisa dengan jatuh cinta sama perjalanan dan orang-orang Iya, yang dan dia orang-orang temui. yang dia temui, betul. Tayang jam berapa dan hari apa? Sabtu dan Minggu, teman-teman, jam 9 ya. Sabtu dan Minggu jam 9 pagi ya. Arjuna Oke. Mencari Cinta. Mulai tayang kapan Arjuna Mencari Cinta? Besok Besok ya? Besok kita udah mulai Oke, tayang. jam 9 pagi. tomorrow. Sukses buat Arjuna Mencari. Jangan sampai nggak nonton. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Ya, ya. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar. Buat Ambiar, Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. kita mau lihat polling dulu boleh ya? Ini hasil Ya, ya, ya. polling. Polling. Mana Pencinta. Kucing, apa pecinta Oke. hewan atau pecinta tanaman? Ternyata Sobat Ambiar memilih Bunda Hetikus Endang, pecinta tanaman. Ya mau cinta kucing, cinta hewan, cinta pialanya. tanaman, asal jangan cinta pasangan orang ya. Terima kasih bintang tamu kita. Sebentar, ada pantun dari Arjuna, katanya mau pantun apa? Oke. Beli lampu di Tasik. Cakep. I love you Dewi Persik. Kembali lagi hari Senin di Pagi Pagi Ambiar.